Alur film by Cinema Plus. Adegan berawal di taman kanak-kanak saat sedang ada pelajaran. Tetapi seorang anak menyadari bahwa ada kaca yang retak. Dan benar saja, ledakan terjadi yang mengakibatkan hampir semua orang di kota itu meninggal dunia. 10 tahun kemudian. Akibat dari kejadian bom itu, semua orang yang masih hidup dapat melihat arwah-arwah yang sudah mati. Dan mereka melihatnya di mana-mana setiap harinya. Ini adalah Rooney. Dia setiap harinya sekolah seperti orang-orang pada umumnya. Dia bisa melihat arwah-arwah orang yang sudah meninggal akibat ledakan 10 tahun yang lalu. Termasuk ayahnya sendiri. Dia bisa melihat ayahnya setiap hari di kursi makan itu. Sampai pada suatu hari ketika ia sedang mandi, ada sosok arwah baru yang muncul tepat di depannya. Akibatnya membuatnya terpeleset dan jatuh hingga kepalanya terbentur. Arwah itu meninggalkan tulisan run, yang artinya lari, di cermin kamar mandinya. Kejadian itu membuatnya terus kepikiran dengan arwah itu. Saat jam pelajaran, telinga Rooney berdarah sangat banyak. Itu diakibatkan karena kepalanya terbentur saat terjatuh di kamar mandi tadi pagi. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Karena ketakutan Rooney kepada arwah itu, ia berencana menceritakan kejadian itu ke dosennya yang juga bisa melihat arwah-arwah. Dosen itu bernama Pak Bittner. Awalnya dosen itu enggan untuk mendengarkan cerita Rooney, tetapi akhirnya dia mau dan menyuruh Rooney untuk datang ke rumahnya tepat pukul 17.30. Lalu Rooney datang ke rumahnya dan mulai menceritakan kejadian yang dia alami. Tetapi jawaban Pak Bittner tidak membuatnya puas. Rooney yang masih penasaran dengan arwah itu, esok harinya ia menunggu arwah itu muncul tepat pukul 6.30 pagi. Hampir 10 menit ia menunggu, tetapi arwah itu tidak muncul lagi. Karena menuturnya arwah itu akan melukainya, ia pun minta bantuan ke teman sekelasnya yang bernama Kirk. Awalnya Kirk menolak, tetapi Rooney menawarkan untuk membantunya menyelesaikan makalah. Akhirnya Kirk pun menerima tawaran Rooney itu. Rooney pun beritahu Kirk bahwa ia ingin memoto arwah itu dan mencari tahu informasi tentang arwah itu di internet. Menurut Kirk tidak mungkin bisa memotret arwah itu, karena untuk memotret arwah harus memerlukan lensa spektograf yang harganya hingga jutaan dolar. Tidak mau menyerah sampai di situ, Rooney mendatangi temannya yang ahli dalam hal kimia. Di situ ia bertanya bagaimana caranya agar bisa menstimulasikan efek lensa spektografik agar bisa memotret arwah dengan kamera biasa. Lalu temannya itu memberitahu caranya. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah lampu hitam, pelembab udara, dan beberapa hal yang ada di lemari lab kimia. Esok harinya mereka memulai rencana itu. Pagi-pagi sekali Kirk datang ke rumah Rooney untuk melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Setelah selesai memasang beberapa barang pendukung, mereka menunggu kedatangan arwah itu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya arwah itu muncul. Kirk pun bergegas mengambil gambar dengan handphonenya. Tiba-tiba saja lampu yang mereka pasang itu pecah dan membuat suasana di kamar mandi itu gelap seketika. Untung saja Kirk sudah mengambil beberapa gambar arwah itu dan dia mencari tahu tentang riwayat arwah itu. Ternyata arwah itu bernama Brian. Dia adalah seorang pembunuh dan Mary Girl adalah salah satu korban yang pernah dia bunuh. Rooney semakin takut arwah Brian itu bisa melukainya. Lalu mereka berdua menggali informasi lebih dalam lagi tentang Brian. Mereka pun pergi ke kota Jewel karena di kota itulah pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan Brian. Sampailah mereka di sebuah gereja tempat orang tua Mary Girl bekerja. Mereka menanyakan kenapa Mary dibunuh Brian. Lalu ibu itu menjelaskan, awalnya Brian mengikuti Mary kemanapun dia pergi karena tampaknya mereka berdua terlibat pertengkaran sampai pada akhirnya entah bagaimana caranya Brian berhasil membujuk Mary untuk ikut dengannya. Dan Brian adalah orang yang terakhir yang terlihat bersama Mary sebelum akhirnya Mary meninggal dunia. Sehari setelah ditemukan mayat Mary, polisi berhasil menemukan mayat Brian di motel setempat. Dari sedikit informasi yang sudah Rooney dan Kirk dapatkan, ternyata tanggal lahirnya Mary sama dengan tanggal lahir Rooney. Di sisi lain, Rooney terus saja mendapatkan teror tulisan run. Kali ini terdapat banyak tulisan run di bukunya yang bahkan dia sendiri tidak merasa menulis kata itu. Pada saat menonton pertandingan basket, Rooney juga melihat sosok Brian yang selalu muncul di pandangannya. Sampai-sampai Rooney masuk ke tengah lapangan basket untuk mengejar sosok Brian yang selalu muncul itu. Tiba-tiba saja ada mayat yang jatuh tepat di depan Rooney. Ternyata mayat itu adalah mayatnya kepala sekolah mereka yang bernama William
pas kata Ellie. Orang-orang mengatakan bahwa kepala sekolah itu bunuh diri, akan tetapi sebelum kejadian bunuh diri itu Kirk sempat menceritakan tentang Brian ke kepala sekolah tadi. Dan menurut mereka berdua, kepala sekolah itu mati karena mengetahui masalah Brian. Pada suatu malam saat Rooney hendak menutup jendela yang masih terbuka, ternyata terdapat sosok Brian yang muncul di kaca jendelanya. Ia pun kaget dan terpental hingga merobohkan lantai kamarnya dan masuk ke dalam air. Yang mana dalam air itu ia melihat sosok Clary White. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Rooney yang terlihat seperti nyata. Pagi harinya Rooney sarapan dengan Kirk dan ada juga sosok ayah Rooney yang selalu muncul setiap pagi dan selalu membaca koran. Hal itu selalu terulang setiap paginya. Dari koran itu Kirk melihat sebuah informasi penting dan langsung mencatatnya di buku catatannya. Di koran itu terdapat berita tentang pembunuhan wanita bernama Clary. Ternyata wanita itu sama seperti mimpinya Rooney tadi malam. Lalu mereka mencari tahu lebih lanjut tentang wanita di koran ayah Rooney itu. Sampai mereka memasuki zona dilarang yang bahkan seperti kota mati karena hancur bekas ledakan 10 tahun yang lalu. Di sepanjang jalan kota itu mereka melihat banyak arwah-arwah di situ. Sampailah mereka pada sebuah lab yang menjadi sumber ledakan besar 10 tahun yang lalu. Di dalam lab itu dia bertemu dengan Dr. Steiner yang ternyata masih hidup. Kirk memanggil Dr. Steiner tetapi dia malah lari dan terjadilah kejar-kejaran sampai pada suatu jalan kecil yang membuat Dr. Steiner tidak bisa lari lagi. Akhirnya Dr. Steiner membawa mereka ke tempat yang biasa dia tinggal. Di situ Dr. Steiner menjelaskan bahwa Brian adalah asistennya yang sangat cerdas sampai pada akhirnya Brian membunuh pacarnya sendiri bernama Clary. Dan dia sangat menyesal sampai pada akhirnya dia ingin pacarnya itu hidup kembali tetapi di tubuh orang lain. Dia pun mencari orang yang tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir pacarnya itu. Karena untuk menghidupkan kembali pacarnya syaratnya harus memiliki tanggal lahir yang sama. Setelah Dr. Steiner menceritakan itu semua, ia bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Akhirnya mereka berdua keluar dari kota mati itu. Esok harinya ketika mereka berangkat ke kampus, ada 2 orang polisi yang sudah menunggu di depan lokernya Kirk. Dan polisi itu menyuruh Kirk untuk membuka lokernya dan terdapat pistol di dalam lokernya. Lalu polisi itu membawa Kirk untuk diselidiki lebih lanjut. Rooney pun bingung dengan hal itu. Ia menemui Pak Bittner untuk meminta bantuan. Pak Bittner mengatakan bahwa mungkin saja senjata itu benar milik Kirk karena Kirk sempat dikeluarkan dari sekolah lamanya gara-gara membawa senjata. Pak Bittner mengetahui semua masalah yang dialami Rooney. Dia mengatakan tahu semua itu dari Pastor Greer dan dia berniat membantu Rooney untuk terhindar dari arwah Brian. Menurut Pak Bittner, lari tak akan menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Pak Bittner memutuskan agar Rooney berdiam diri saja di suatu ruangan yang ada di rumah Rooney. Dan ruangan itu mereka renovasi sedikit agar arwah tidak bisa menembus masuk ke ruangan itu menurut Pak Bittner. Dan Rooney setuju dengan pendapat itu. Di saat bersamaan Kirk datang untuk menawarkan bantuan kepada Rooney. Tetapi Rooney menolaknya dan Kirk mencoba menjelaskan bahwa senjata itu bukan miliknya. Tetapi tetap saja Rooney tidak mempercayai Kirk lagi. Lalu Rooney dan Pak Bittner mulai renovasi ruangan itu sementara Kirk pulang untuk menyelidiki Pak Bittner melalui foto yang dia dapatkan saat ke tempat Dr. Steiner. Ternyata benar saja Pak Bittner adalah rekannya Dr. Steiner dan putrinya Eva tewas di dalam kejadian ledakan itu. Dia sangat ingin putrinya hidup kembali dengan cara menaruh arwah putrinya ke tubuh Rooney karena tanggal lahir mereka sama. Kirk mengetahui semua itu dan mencoba menyelamatkan Rooney dari Pak Bittner. Tetapi gerak-gerik Kirk ketahuan oleh Pak Bittner. Kirk pun dipukul lalu pingsan dan langsung dikubur oleh Pak Bittner. Lalu Pak Bittner kembali ke ruangan yang di dalamnya masih ada Rooney. Mereka berencana menunggu sampai esok hari di dalam ruangan itu. Setelah sekian lama, salah satu penutup ruangan itu pun terbuka. Rooney pun berniat untuk memasangnya kembali dan penutup ruangan itu melukai jarinya. Lalu dia tersadar dan bertanya, terbuat dari apakah penutup ini? Timah polimer, kata Pak Bittner. Lalu muncul begitu saja di dalam pikirannya bahwa Pak Bittner lah dalang dari semua pembunuhan orang-orang ini seperti Clary, Mary, Brian, dan lainnya. Karena merasa takut, Rooney izin ke toilet, tetapi Pak Bittner tidak mengizinkan, lalu dia memaksa keluar dengan cara mendorong Pak Bittner hingga terjatuh. Rooney pun mencoba lari tetapi Pak Bittner berhasil menangkapnya dan Rooney terjatuh. Sambil berjalan ke arah Rooney, Pak Bittner mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mengembalikan Eva. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah yang membunuh orang-orang yang menghalanginya yang ingin mengambil tubuh orang-orang yang tanggal lahirnya sama dengan Eva. Seperti Brian,
Kirk dan pasca Telly. Dan dia juga memfitnah Kirk dengan cara menaruh pistol di lokernya Kirk. Pak Bittner pun mulai mencekik Rooney, tetapi sosok ayah Rooney muncul di meja makan itu. Dan Pak Bittner kaget dengan kemunculan sosok arwah ayah Rooney. Itulah kesempatan Rooney untuk memukul kepala Pak Bittner dengan sepatu skinya. Lalu Rooney lari keluar rumah hingga sampai ke tengah danau yang membeku karena dinginnya salju. Tetapi Pak Bittner berhasil menemukan Rooney dan mencekik Rooney dari belakang. Tetapi Rooney berusaha menghancurkan danau yang beku itu dengan cara menghentakkan kakinya sampai es itu pecah dan mereka berdua pun jatuh ke dalam danau itu. Pak Bittner tetap berusaha mencekik Rooney. Tiba-tiba saja dari kegelapan muncul sosok Brian dan Clary yang berusaha menyelamatkan Rooney. Akhirnya Rooney pun berhasil lepas dari cekikan Pak Bittner dan Pak Bittner tenggelam ditarik Clary. Tetapi Rooney tidak bisa naik keluar dari air itu sampai ia pingsan. Namun untung saja datang Kirk untuk membantunya naik. Kirk juga menceritakan bahwa dia dikubur hidup-hidup oleh Pak Bittner. Untung saja dia berhasil selamat karena kuburannya digali oleh arwah ayahnya Kirk. Akhirnya mereka berdua berhasil selamat dari gangguan arwah-arwah yang didalangi oleh Pak Bittner itu.